Lisa Mariana ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik. Melansir dari Kompas.com, Direktorat Tindak Pidana Siber atau Ditipid Siber dari Barreskrim Polri menetapkan Lisa Mariana menjadi tersangka pada Minggu 19 Oktober 2025. Bagaimana nama Lisa Mariana mencuat ke permukaan dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka? Begini kronologinya. Semua ini bermula dari bulan Maret 2025. Sosok yang disebut-sebut sebagai selebgram, yakni Lisa Mariana, mendapatkan sorotan publik karena dugaan perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil. Waktu itu nama dan sosok Lisa Mariana tersebar di dunia maya. Isu yang membara adalah perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil dan tes DNA. Lisa mengungkapkan bahwa ia dipaksa untuk membantah adanya hubungannya dengan Ridwan Kamil. Lisa juga mengaku dipaksa untuk menaikkan pernyataan bahwa ia berbohong atau membuat skenario bahwa ada hubungan dengan Ridwan Kamil. Lisa getol dan bersikeras bahwa cara yang ia tempuh yakni membeberkan hubungannya dengan Ridwan Kamil adalah demi mendapatkan hak untuk anaknya. Untuk tanggung jawab kepada anaknya saja, anak saya, Selina Azur. Jadi berjanji kan mau tanggung jawab atas anak saya sampai dengan kuliah. Kalau saya ini yang takut diajak tes DNA, tidak sama sekali. Saya sedang menunggu dari pihak sana untuk tes DNA, dan sebagai laki-laki ya sudah memang seharusnya bertanggung jawab. Di akhir Maret 2025, seolah mendapatkan serangan bertubi-tubi, Ridwan Kamil mengunggah pernyataan dan menepis tuduhan Lisa Mariana. Kang Emil mengelak bukti-bukti yang dilempar ke publik oleh Lisa Mariana, yakni percakapan yang terjadi diduga dilakukan oleh Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Ada motif ekonomi, itulah yang ditekankan oleh Kang Emil menanggapi tuduhan yang dilayangkan padanya. Kang Emil bilang ia pernah bertemu Lisa sekali, yakni untuk urusan biaya perkuliahan. Kata Kang Emil, Lisa sudah hamil sebelum bertemu dirinya dan telah meminta maaf di depan keluarganya. Kamil dalam menanggapi adanya klaim yang dilakukan secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik yang merugikan nama baik klien kami. Akhirnya kami pada hari ini, hari yang baik ini, kita mencoba untuk membuat suatu pernyataan resmi dari tim kuasa hukum Pak Ridwan Kamil. Yaitu pertama, kami ingin menanggapi dulu bahwa pada hari Jumat yang lalu, tanggal 11 bulan 4, klien kami Pak Ridwan Kamil telah disomasi oleh pihak kuasa hukum LM gitu. Jadi gini, kan saya sudah sampaikan tadi bahwa seyogianya, ingat ya, seyogianya bahwa kasus ini memang kalau tes DNA itu melalui putusan pengadilan, kan gitu, melalui gugatan perdata. Namun kalau kedua belah pihak, RK dan Lisa bersepakat tanpa melalui pengadilan, Pak RK ini menit ini detik pun siap untuk melakukan tes DNA. Melalui tentunya mengajukan permohonan ke divisi DVI Mabes Polri, kira-kira begitu. Ini pelan-pelan gitu ya, jangan buru-buru karena kita sudah kumpulkan semuanya. Jadi soal laporan pencemaran nama baik dan segala macam tentu akan kita laporkan secepatnya, ya nanti juga teman-teman akan kita kabarin gitu. Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana ke Barreskrim sebab diduga telah mencemarkan nama baik mantan Gubernur Jawa Barat itu. Bulan Mei 2025, persidangan mulai digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Gugatannya dari Lisa Mariana kepada Ridwan Kamil. Diketahui Lisa dalam persidangan itu ingin memperjuangkan hak dan identitas anaknya yang diyakini merupakan buah hatinya dengan Ridwan Kamil. Juni 2025, sidang kembali digelar. Kali ini Lisa Mariana lagi-lagi menggugat Ridwan Kamil untuk tes DNA demi membuktikan status anaknya. Merasa belum cukup, Lisa Mariana juga menuntut Ridwan Kamil membayar 6,6 miliar sebagai kerugian material serta 10 miliar sebagai kerugian imaterial.
Bulan Agustus 2025, Barreskrim Polri menerbitkan hasil tes DNA antara Ridwan Kamil, Lisa, dan anak tersebut. Kepala Laboratorium Kedokteran Kepolisian Pusdokes Polri, Brigjen Pol Sumihastri Purwanti menegaskan bahwa tidak ada kecocokan dari hasil DNA itu. Dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Bahwa berdasarkan hasil tes DNA tersebut, penyidik akan melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan perkara ini. September 2025, sidang kembali digelar dengan agenda pembuktian gugatan. Lisa kali ini memberikan bukti dari potongan gambar hingga video call dengan Kang Emil. Tim kuasa hukum Lisa Mariana juga mengajukan bukti percakapan Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil. Kurang lebih sebenarnya percakapannya ya benar adanya komunikasi di mana ada juga penggalan memang pernah terjadinya video call mungkin ya pada saat itu gambar, dan itu memang ada penggalan fotonya. Nah, nanti untuk keterangan lebih lanjut atau kebenaran nanti kita sampaikan pada saat memang sudah kita masukin ke pengadilan sih lebih. Masih di September 2025, mediasi dilakukan, namun tak berakhir pada titik temu sebab sejak awal Ridwan Kamil memutuskan untuk jadi seteru. Kami yang menyampaikan bahwa Pak Ridwan Kamil menolak mediasi. Kenapa? Karena dampak dari pencemaran nama baik yang dilakukan itu begitu dahsyat. Teman-teman mungkin sudah tahu. Karena memang ini yang luar biasa sekali dampaknya, sehingga Pak Ridwan Kamil memutuskan untuk meneruskan kasus ini sampai ke pengadilan. Bang, tapi Bang dari pihak terdakwa sendiri masih mau mediasi Bang nggak sih tadinya? Ya mereka, saya nggak tahu, tadi kan sudah disampaikan tadi, seperti apa tadi? Tidak ada mediasi Bang. Ya nanti kita lihat seperti apa. Yang pasti Pak Ridwan Kamil sudah menyampaikan bahwa menolak mediasi. Bang, ini akan berpengaruh nggak sih sama yang di Bandung? Ya gini, kami sampaikan yang di Bandung juga, ini juga kami sampaikan bahwa yang di Bandung saat ini itu dalam pembuktian. Nah minggu kemarin, mohon maaf hari Senin kemarin, bukti-bukti dari pihak LM itu dikembalikan oleh majelis hakim. Karena secara hukum ada beberapa yang tidak memenuhi syarat formal sehingga dikembalikan. Jadi tentu hasil tes DNA yang di Barreskrim ini sangat berpengaruh terhadap pembuktian yang ada di Pengadilan Negeri Bandung. Kira-kira begitu ya? Cukup ya? Dari awal perseteruan tersebut, Ridwan Kamil telah menempuh jalur hukum dan tak ada kesepakatan untuk damai. Oktober 2025, Lisa Mariana ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Ridwan Kamil. Genderang perang telah bergemuruh. Kuasa hukum Ridwan Kamil bilang kliennya dirugikan akibat kasus ini, mulai dari nama baik yang binasa hingga keluarga Ridwan Kamil yang terganggu kehidupannya.